Perkenalkan, nama saya Rio Lahirunsyah dengan NPM 2303191. Saya dari kelas 2B, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Asahan. Di sini saya akan membahas materi dengan berjudul Kecerdasan Buatan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Digital Society dengan dosen pengampu Bapak Diki Abdillah STMkom. Kecerdasan buatan adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan tindakan yang lebih baik dibandingkan yang dilakukan manusia. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik dibandingkan apa yang dilakukan manusia. Pada awalnya diciptakannya, komputer hanya digunakan sebagai mesin perhitungan. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica mendefinisikan kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan sebagian besar menggunakan bentuk atribut-atribut daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Untuk menggunakan aplikasi kecerdasan buatan, ada dua bagian penting yang sangat dibutuhkan, diantaranya yaitu yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base, berisi kenyataan-kenyataan, hipotesis, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Yang kedua, motor inferensi atau inference engine adalah kemampuan untuk menarik keputusan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, yang B, definisi sistem pakar. Pakar adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, pendapat, pengalaman, prosedur, serta kemampuan untuk mengaplikasikannya keahliannya tersebut guna menyelesaikan problem. Sistem pakar merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Sistem pakar adalah suatu sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian seseorang pakar dalam menjawab pertanyaan. Pengetahuan yang digunakan pada sistem pakar merupakan serangkaian informasi mengenai gejala diagnosa, sebab akibat, aksi reaksi tentang suatu domain tertentu, misalnya domain diagnosa medis. Beberapa model representasi pengetahuan yang penting adalah yang pertama, jaringan semantik atau semantic nets, yang kedua, bingkai atau frame, yang ketiga, kaidah produksi atau production rule, yang keempat, logika predikat atau predicate logics. Selanjutnya, C. Sistem yang terintegritas. Berikut beberapa aspek penting dari sistem kecerdasan buatan yang terintegritas. Yang pertama, keamanan dan keandalan, yaitu sistem AI harus dirancang dengan mekanisme keamanan yang kuat untuk mencegah kegagalan, kesalahan, atau penyalahgunaan yang dapat membahayakan manusia atau lingkungan. Sistem harus dapat diandalkan dan berfungsi secara konsisten. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, yaitu proses pengambilan keputusan oleh sistem AI harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Pengguna harus dapat memahami bagaimana sistem AI mencapai hasil tertentu. Yang ketiga, keadilan dan non-diskriminasi, yaitu sistem AI harus dirancang untuk memperlakukan semua pengguna secara adil, tanpa bias atau diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau karakteristik lainnya. Yang keempat, privasi dan perlindungan data, yaitu sistem AI harus menghormati privasi individu dan melindungi data pribadi pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, etika dan nilai-nilai manusia, yaitu pengembangan dan penggunaan sistem AI harus sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai manusia, seperti menghormati hak asasi manusia, menjaga kesejahteraan, dan meminimalkan dampak negatif. Yang keenam, kontrol manusia atau human control, yaitu manusia harus tetap memiliki kendali akhir atas sistem AI, terutama dalam situasi kritis atau pengambilan keputusan penting yang berdampak besar. Selanjutnya, membangun sistem kecerdasan buatan yang terintegritas membutuhkan kolaborasi antara para ilmuwan, insinyur, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini adalah tantangan yang kompleks, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa AI dapat dikembangkan dan digunakan dengan cara yang aman, etis, dan bermanfaat bagi umat manusia. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.